Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, mohon dosen menyesuaikan. Izin mandiri, Taruna Madya Politeknik Indonesia 44. Nama Fri Sulaiman, NRT 2021.224.111, Prodi Kemisan A. Dan rekan saya, Amar Al-Katiri. Di sini kami akan menjelaskan tentang Konvensi New York tahun 1973 yang berjudul Pencegahan dan Penghukuman atas Kejahatan terhadap orang-orang yang dilindungi secara internasional, termasuk agen diplomatik. Ini rekan kelompok saya. Yang pertama adalah saya sendiri, yang kedua adalah Ahmad Sami Sastra, yang ketiga adalah Amal Al-Katiri, yang keempat adalah Dondo Haudian, yang kelima adalah Andika Ardiansa, yang keenam adalah Galih Lintang, yang ketujuh adalah Asma Putri, yang kedelapan adalah Vina Zora, yang kesembilan adalah Amalia Kusuma, yang kesepuluh adalah Farel Bima Delano. Yang pertama, abstrak. Konvensi New York tahun 1973 mengatur mengenai pencegahan dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang mengancam orang-orang yang dilindungi secara internasional, termasuk perwakilan diplomatik. Orang-orang yang dilindungi secara internasional menurut Konvensi New York tahun 1973 adalah kepala-kepala negara beserta para kabinet konstitusinya dan kepala pemerintahan atau menteri luar negeri beserta para keluarganya yang dibawanya. Kemudian juga semua hal yang merupakan representasi dari negara pengirim dan agen diplomatik dari negara pengirim ataupun perwakilan lain. Ya. Kemudian definisi kejahatan. Perlindungan dilakukan dari ancaman fisik maupun non-fisik, contohnya pembunuhan, penculikan, ataupun hal-hal lain yang mengancam diri pribadi maupun kepentingan orang-orang yang dilindungi secara internasional. Penyerangan terhadap tempat yang merepresentasikan negara secara resmi maupun alat transportasi yang dapat membawa orang yang dilindungi secara internasional. Kemudian prosedur dan kerjasama. Prosedur dan kerjasama dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah original responsibility, yaitu tanggung jawab suatu negara akibat dari tindakan-tindakan pemerintah atau badan-badan di bawahnya atau orang perorangan yang bertindak atas pemerintah atau dengan wewenang pemerintahnya. Negara juga harus bertanggung jawab atas tindakan yang tidak dilakukannya secara langsung oleh mereka sendiri, yaitu tindakan merugikan yang dilakukan oleh agen mereka. Yang kedua adalah vicarious responsibility, yaitu kewajiban sebuah negara untuk bertanggung jawab atas kerugian material dan non-material akibat tindakan melawan hukum internasional yang berdasarkan alasan tertentu. Tindakan tersebut tidak dianggap sebagai tindakan yang dilakukan oleh negara. Tindakan-tindakan itu dilakukan oleh perwakilan yang melampaui batas kewenangannya atau oleh warga negaranya, bahkan juga oleh warga negara asing yang tinggal di wilayahnya. Pada dasarnya, pertanggungjawaban negara itu timbul ketika ada suatu kewajiban negara yang dilanggar. Kemudian ada sejumlah teori yang menjadi dasar maupun alasan negara untuk mempertanggungjawabkan sesuatu. Kemudian prinsip pertanggungjawaban objektif menyatakan bahwa pertanggungjawaban hukum negara bersifat mutlak. Ketika suatu negara atas tindakannya menimbulkan kerugian terhadap negara lain, maka akan timbul pertanggungjawaban kepadanya tanpa menggunakan etikat baik atau buruk. Prinsipnya hanya melihat adanya kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan suatu negara, tanpa melihat adanya unsur kesengajaan ataupun kelalaian. Kemudian prinsip pertanggungjawaban subjektif. Berbeda dengan teori risiko, prinsip pertanggungjawaban subjektif menyatakan bahwa harus ada unsur kesengajaan atau kelalaian dalam perbuatannya, serta perlu melakukan pembuktian adanya unsur kesalahan pada perbuatan itu. Analisis yuridis mengenai hak inviolability terhadap perwakilan asing Amerika Serikat di Korea Selatan. Di Perth yang merupakan duta besar Amerika Serikat untuk Korea Selatan, menurut Konvensi New York tahun 1973, harus dilindungi dari ancaman fisik maupun non-fisik terhadap diri pribadinya kapanpun dan dimanapun, selama dirinya berada di negara penerima. Karena perwakilan diplomatik juga merupakan representasi dari negara pengirim. Sudah jelas pula bahwa Korea Selatan dalam hal ini melanggar Konvensi New York 1973 pasal 1 huruf A dan B. Karena lalai dalam memberikan perlindungan terhadap orang-orang yang menurut pasal 1 Konvensi New York dilindungi, yaitu
seorang perwakilan diplomatik dalam hal ini Mark Lippert yang menjabat sebagai Duta Besar Amerika Serikat di Korea Selatan. Kemudian akan dijelaskan oleh rekan saya Amar. Selanjutnya yaitu bentuk tanggung jawab serta penyelesaian sengketa Korea Selatan terhadap penyerangan yang dilakukan oleh warga negaranya kepada Duta Besar Amerika Serikat. Pertanggungjawaban Korea Selatan terhadap kerugian yang diderita Lippert karena adanya tindakan yang dilakukan oleh diri pribadi yang melawan hukum internasional, sehingga kasus penyerangan terhadap Duta Besar Amerika di Korea Selatan dapat digolongkan vicarious responsibility. Penyerangan Duta Besar Amerika Serikat di Korea Selatan dilakukan oleh masyarakat sipil Korea Selatan, dilakukan oleh Kim Ki Jong, seorang warga negara Korea Selatan yang tergabung dalam masyarakat nasionalis Korea. Kim melakukan serangan itu dengan motif politik, yaitu sebagai proses terhadap adanya latihan militer bersama yang akan dilaksanakan oleh Korea Selatan dan Amerika Serikat. Kim tidak setuju dengan adanya latihan militer itu karena menurutnya Korea Selatan dapat bersatu dengan Korea Utara. Dengan adanya latihan militer akan merusak hubungan Korea Selatan dan Korea Utara. Maka dari itu Kim melakukan penyerangan terhadap Lippert yang saat itu menjadi besar Amerika untuk Korea Selatan sebagai aksi protes. Penyerangan yang dilakukan terhadap duta besar Amerika di Korea Selatan juga sudah langsung ditindaklanjuti oleh kepolisian Korea Selatan. Sudah diadili di Pengadilan Central District Court di Seoul dan sudah mendapat putusan. Kim dipidana selama 12 tahun penjara. Hal ini sudah menunjukkan bahwa Korea Selatan telah melakukan pertanggungjawaban sebagai negara penerima duta besar untuk menindaklanjuti segala hal yang mengancam diri pribadi maupun kepentingan negara pengirim duta besar. Dengan mengadili Kim dapat memidananya selama 12 tahun penjara. Korea Selatan juga sudah melakukan langkah tanggung jawab negara dengan jalan pemuasan. Kasus penyerangan terhadap duta besar Amerika di Korea Selatan sudah pasti menimbulkan kerugian terhadap negara Amerika. Secara tidak langsung penyerangan itu mengancam kepentingan politik negara Amerika. Dalam pemberitaan tidak disebut bahwa antara Korea Selatan dan Amerika melakukan negosiasi negosiasi untuk menyelesaikan permasalahan penyerangan tersebut. Tetapi seharusnya antara kedua negara itu telah melakukan negosiasi untuk menyelesaikannya, sehingga dapat disimpulkan penyelesaian sengketa antara Korea Selatan dengan Amerika Serikat terkait dengan kasus ini, yaitu dengan cara negosiasi saja sudah cukup karena antara kedua negara tidak merasa adanya intimidasi dan masih akan tetap menjalin hubungan baik antara kedua negara tersebut. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.